Shalom yang diberkati Tuhan. Siang hari ini saya mau berbagi tentang apa yang Alkitab katakan di dalam kitab Efesus 4 ayat ke-29. Masalah perkataan kotor atau perkataan yang tidak membangun. Nah, ini karena banyak banget sih jemaat Tuhan nih kalau hari Minggu, waduh, mulut lidahnya dipakai untuk memuji Tuhan, teriak haleluya, hosana, glory. Kadang kalau kita ketemu orang, Pak, bagaimana Pak kabarnya? Haleluya, Pak, haleluya. Pak, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Tuhan baik, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Hosana. Pak, toiletnya di mana? Glory. Pak, di mana rumah makannya? Haleluya. Pak, lagi lapar. Hosana, glory, haleluya. Justru terkadang jadi latah masalah penggunaan mulut atau lidah untuk memperkatakan sesuatu yang memang kelihatannya rohani. Dan itu bagus, bukan berarti tidak salah. Tapi terkadang yang jadi bahan pertanyaan adalah, Pak, kalau di minggu, Pak, kalau di gereja bisa gitu. Kalau ketemu dengan anak-anak Tuhan bisa begitu. Ngomongnya itu ngomong yang membangun, ngomongnya itu ngomong yang baik, ngomongnya itu kalau di gereja teriaknya haleluya, puji Tuhan, hosana, glory, dan segala kemuliaan. Tapi kenapa, Pak, di luar gereja, di luar orang-orang percaya, di luar ketemu dengan teman-temannya yang segereja, mulai, Pak, kebun binatang dan semua makian diucapkan dari lidah dan bibirnya. Nah, makanya kita akan belajar sesuatu. Ada orang yang bilang begini, ya Pak, kan nggak apa-apa, Pak, mulut-mulut kita, lidah-lidah kita. Tapi Alkitab berkata begini loh, Efesus 4 ayat 29. Janganlah perkataan kotor itu keluar dari mulutmu. Ini perhatikan nih. Janganlah perkataan kotor itu keluar dari mulutmu. Nah, bagaimana kita bisa ngomong? Loh kan Pak, lain di bibir, lain di hati Pak. Ya kan di bibir kan cuma ngomong aja Pak, mulut kan cuma perkataan. Hati-hati, Alkitab mencatat begini, bahwa dengan lidah kita mengaku kita diselamatkan. Ya kan, dengan lidah. Makanya hati-hati dengan lidah ini, dengan perkataan. Lidah ini anggota tubuh yang sangat kecil, tapi Alkitab mencatat mampu membakar apapun yang dilibas dan dibakarnya. Bahkan hutan sebesar apapun dengan api yang kecil mampu terbakar dan mampu binasa, mampu musnah. Makanya ada banyak orang yang terkadang pakai lidah bibirnya untuk memperkatakan perkataan cacian dan makian. Wow. Dan bukankah hidup mati itu dikuasai oleh lidah kalau Alkitab katakan? Makanya Efesus 4 ayat 29 Alkitab mencatat, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, karena mulut ini diciptakan oleh Tuhan untuk memperkatakan kehidupan, bukan untuk memperkatakan kematian. Tapi banyak orang menggunakan lidah, mulut, dan bibirnya untuk mengutuki, untuk maki, cacian, makian, ampun. Bagaimana mungkin yang kotor itu tidak lahir dari hati yang kotor? Iya kan? Boleh marah, tapi kan Alkitab juga mencatat jangan berbuat dosa. Kita marah nih, tapi berbuat dosa dengan kita maki-maki orang. Kita berbuat dosa dengan cara kebun binatang keluar dari lidah bibir kita. Kenapa kita harus pakai mulut kita untuk kita memperkatakan yang buruk kalau kita bisa memperkatakan yang baik? Makanya tidak hanya sekedar makian, makanya tidak sekedar cacian, kutukan. Jangan pakai lidah dan bibir kita bahkan untuk hal-hal yang tidak membangun diri kita, yang juga mengasihani diri kita sendiri. Banyak orang pakai lidah bibirnya, contoh, dia lagi ngalamin masalah, dia lagi ngalamin persoalan, dia mengasihani dirinya sendiri, bahkan memperkatakan kematian. Akibatnya kematian yang terjadi. Contoh, mati aku, udah mampus nih, udah ngalamin masalah ini kan, mampus nih, udah hancur nih hidupku, udah hancur nih kita, udah selesai nih hidup kita, udah nggak mungkin kita bisa ngalamin keberhasilan, nggak mungkin sukses, aku cuma anak kampung, aduh aku orang yang nggak punya masa depan. Segala sesuatu yang kutuk yang kita omongkan jadinya kutuk juga. Makanya hati-hati kita gunakan lidah kita. Kalau kita gunakan lidah kita untuk memperkatakan kematian, rugi, hancur, mampus, apalagi tuh banyak banget tuh. Maka yang jadi seperti yang kita percayai. Apalagi kalau kita lagi ngalamin masalah, apalagi kalau keadaan hati kita tidak suka. Hati-hati. Jangan perkataan yang kotor keluar dari lidah dan bibir kita. Kenapa? Karena yang keluar itu mencerminkan apa yang ada di dalam. Segampang itu kita memaki orang.
Apalagi kalau dia pakai lidah bibirnya untuk dia memperkatakan orang menurut sebutan kebun binatang. Maaf, setiap manusia lepas dari kekurangannya. Bukankah kamu juga punya kelemahan dan kekurangan? Tapi ketidaksukaan kita suka maki dengan sebutan kebun binatang. Mereka itu bukan binatang, tapi mereka itu dicintai oleh Tuhan. Seburuk-buruknya orang, dia dicintai oleh Tuhan. Dan tidak ada hak kita untuk kita memperkatakan. Contoh misalkan, kita lihat nih orang, kita sebut, contoh ya, kita sebut orang ini, kamu itu dasar tit. Nah, kalau dia aja kita sebut, dia kan sama dengan kita, kan punya mata modelnya begini. Kalau dia kita sebut dengan sebutan tit, berarti kita sama juga dengan dia yang adalah tit. Makanya hati-hati dengan kita mempergunakan lidah dan bibir kita. Pakailah untuk memuliakan Tuhan. Pakai untuk memperkatakan kehidupan, bukan maki-maki orang. Makanya sampai hari ini, apapun masalah yang saya hadapi, saya akan selalu bilang dalam diri saya, makin sehat, makin kuat, makin kaya, makin diberkati untuk bisa jadi berkat buat banyak orang. Itu penting, karena iman itu lahir dari perkataan, pernyataan, deklarasi. Apapun yang terjadi, mungkin keadaan sekarang kita lagi sakit, ngalamin masalah, perkatakan dengan iman, bersama dengan Tuhan aku percaya aku menang, bersama dengan Tuhan aku percaya disembuhkan, bersama dengan Tuhan aku percaya sukses, bersama dengan Tuhan aku percaya aku berhasil, bersama dengan Tuhan aku percaya dipulihkan, bersama dengan Tuhan aku percaya diangkat oleh Tuhan. Jangan hancur, mampus, mati. Ya kalau itu yang kita perkatakan, maka itulah yang akan terjadi. Apa yang kita percayai dan kita katakan, itulah yang akan terjadi dan jadi kenyataan. Makanya pakai mulut ini untuk memperkatakan hal yang baik. Kalau kita lagi dilukai nih misalkan, atau kita mobil kita, itu ada orang tuh kadang tuh, tulisan mobilnya di belakang, Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Begitu mobilnya diserempet, gimana sih? Jangan-jangan Yesus cuma sekedar simbol sebutan, firman Tuhan cuma sekedar bacaan, tapi tidak bisa jadi kehidupan. Ya, makanya ingat, jangan ada perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kita. Jangan pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Karena kalau perkataan itu kotor terus kita omongkan, maka yang datang adalah kotor juga. Kotor. Segala sesuatu yang lahir kotor, pasti dari dalamnya juga kotor. Nggak ada sih yang bilang, enggak lah Pak, itu kan cuma di mulut saja Pak. Tapi kan Pak, di hati kan nggak begitu. Selalu ada pembenaran ketika ditegur. Ayo, kalau ditegur, oh iya ya bener ya, saya salah, bener ya, saya harus berubah. Ayo, semua teguran harusnya bisa didengarkan dengan baik. Kenapa? Mungkin teguran itu bersifat baik untuk merubah hidup kita. Makanya perkatakan, kalau lihat anak kita, kalau anak kita nih masih kecil melakukan kesalahan, jangan juga diomongin bodoh kamu, bego kamu. Ya jadinya anak bodoh dan bego. Perkataan itu seperti benih. Apa yang kita tanamkan, itulah yang akan jadi. Makanya tanamkan dan perkataan yang tepat, yang membangun, yang menasehati, yang memotivasi, yang bawa orang dekat dengan Tuhan. Jangan kesal tapi kita membunuh orang. Lihat, pembunuhan paling keji adalah bukan pembunuhan dengan pedang ataupun dengan senjata, tapi pembunuhan yang paling keji adalah pembunuhan yang dimulai dari perkataan dan lidah. Makanya banyak orang kan yang kepahitan, benci sama papanya, benci sama mamanya, benci sama saudaranya, itu karena perkataan. Boleh nggak sih kalau kita tegur? Boleh. Tapi jangan menegur dan kita memakai cacian dan makian untuk menyadarkan orang. Nggak boleh. Makanya pakai lidah bibir kita untuk memuliakan Tuhan. Hati-hati. Kalau yang suka memaki, ayo bertobat. Karena kalau enggak, oles kau nanti dengan minyak babi supaya kau bertobat. Ya, bertobat. Pakai lidah bibir kita memperkatakan kehidupan, karena di lidah bibir kita tempatnya kehidupan, tempatnya berkat, kesuksesan, pemulihan, dan tidak ada satupun tempatnya untuk bersungut-sungut, tapi tempatnya untuk bersyukur. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, salam diberkati, dan salam dewasa karena proses dari Tuhan.